Wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Pendengar Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan keutamaan ilmu dan adab-adab penuntut ilmu dari kitab Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan seputar pembahasan keutamaan ilmu dan adab-adabnya, dan langsung saja kita mulai kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke al-babu tsani wal khamsun. Fi khata'il mujtahidin min al-hukami wal muftin. Tentang kesalahan orang-orang yang berijtihad, ya, dari para hakim dan orang-orang yang berfatwa. Beliau di sini membawakan hadis tentang qadhi, bahwa qadhi itu ada 3 macam. An Ibni Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathah qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Qadin qada bighairi al-haqqi wa huwa ya'lam fadhalika fil nar. Wa qadin qada wa huwa la ya'lam fa ahlak huquqan nasi fadhalika fil nar. Wa qadin qadha bil haqqi wa huwa ya'lamu fadzalika fil jannah. Bahwa para qadhi itu ada tiga macam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu 2 qadhi di dalam api neraka dan 1 qadhi di dalam surga. Jadi dari 3 qadhi itu, kata Rasulullah, ya 2 di dalam api neraka dan 1 di dalam surga. Ya. Adapun yang di dalam api neraka, kata Rasulullah, qadhin qadha bi ghairil haqq wa huwa ya'lam fadzalika fin nar. Orang yang seorang qadhi, seorang hakim yang memutuskan perkara dengan tanpa hak dan dia tahu bahwa ia itu adalah salah, maka ia berada dalam api neraka. Wa qadhin qadha wa huwa la ya'lam. Yang kedua adalah seorang qadhi yang memutuskan perkara dengan tanpa ilmu, kebodohan. Lalu ia pun menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di dalam api neraka. Wa qadhin qadha bil haqqi wa huwa ya'lam fadzalika fil jannah. Dan seorang qadhi yang memutuskan perkara dengan keilmuan dan kebenaran, maka ia di dalam surga. Ya, maka qadhi yang terakhir ini di dalam surga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini kalau begitu, orang yang bertugas sebagai seorang qadhi ya, dia diberikan mempunyai 3 keadaan seperti ini. Yang pertama adalah orang yang mengetahui tentang kebenaran, namun ia memutuskan manusia dengan kezaliman. Dia tahu itu adalah sebagai sebuah kebenaran, tapi kemudian dia memutuskan dengan keputusan yang zalim dan lalim. Ya, maka dia di dalam api neraka. Yang kedua, seorang qadhi yang memutuskan perkara dengan kebodohan karena ketidaktahuan dia. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menyia-nyiakan hak-hak manusia, merusak hak-hak manusia. Ya, maka ia di dalam api neraka juga. Dan yang ketiga yaitu yang di dalam surga, yaitu ia seorang qadhi
ya, tapi ia memutuskan perkara-perkara ya dengan keilmuan, dengan kebenaran, maka dia di dalam surga. Demikian pula ya akhi, ya, yang sama dengan qadhi adalah seorang ustadz yang sedang menjawab pertanyaan, seorang mufti yang sedang berfatwa. Ya, seseorang mufti ya yang berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dia pun di dalam api neraka. Ya, terkadang ada seorang mufti atau seorang ustadz menjawab pertanyaan dengan tanpa ilmu, dia tidak tahu sebetulnya ya tentang apa jawabannya, tapi dia malu untuk berkata tidak tahu. Akhirnya dia memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tanpa ilmu. Akhirnya apa? Dia menyesatkan manusia. Iya. Sementara ada lagi seorang kiai atau seorang ustadz yang sebetulnya dia tahu kebenaran itu pada ya lawan pendapatnya. Tapi entah kenapa, mungkin karena dia hawa nafsu, ya, atau karena ada kepentingan, karena ada suap, ya, dari ada uang atau yang lainnya dari kepentingan dunia, padahal dia tahu akhal Islam azani Allah wa iyyakum tentang kebenaran tersebut, tapi ia tidak mengucapkannya, dia pun tidak memutuskan perkara itu dengan kebenaran, maka ia jelas lebih buruk lagi, ya. Maka akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, tentunya kita berusaha, ya, kalau memang kita tidak tahu, ya, kewajiban kita adalah untuk diam dan berkata la adri, saya tidak tahu. Dan kalau kita mengetahui sebagai suatu kebenaran, maka kita ucapkanlah walaupun itu pahit. Karena memang ya akhi, ya, untuk mengucapkan kebenaran itu bukan sesuatu yang terkadang ya mudah. Ya, untuk mengucapkan kebenaran terkadang berat, pahit. Ya, terutama seorang hakim, seorang qadhi, ketika dia mengucapkan kebenaran, barangkali ia akan dikucilkan, barangkali ia akan ya dicopot dari jabatannya, atau barangkali ia akan dimusuhi oleh orang, subhanallah. Tapi orang yang takut kepada Allah dan yakin bahwasanya adab Allah lebih keras, ya, maka pada waktu itu apa yang terjadi? Ya, dia akan berkata kebenaran walaupun itu pahit sekalipun juga. Makanya di antara wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada salah seorang sahabat, qulil haq, ya, walau kana murra, katakan kebenaran walaupun itu adalah pahit, ya, walaupun itu pahit. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Amr bin Al-As, ya, idza hakama al-hakam wajtahada wa asaba falahu ajran, wa in hakama wajtahad thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim, ya, berijtihad dan dia memang ya orang yang berhak untuk ijtihad dan sudah terkumpul padanya alat-alat ijtihad, lalu ia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila seorang hakim berijtihad, ya, kemudian dia jatuh dalam kesalahan, di mana tujuannya tentunya mencari kebenaran bukan mengikuti hawa nafsunya, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ya. Qala Abu Umar, berkata Abu Umar ibn Abdul Barr, ikhtalafa al-fuqaha'u fi ta'wil hadzal hadits. Para fuqaha, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Faqala qaumun, berkata suatu kaum, la yu'jaru man akhta', ya, tidak akan diberikan pahala orang yang jatuh ke dalam kesalahan. Li'anna al-khata' la yu'jar ahadun alaih wa hasbu an yurfa anhu al-ma'tham. Ya, karena kesalahan tidak mungkin diberikan pahala, tapi ia tidak berdosa saja. Ya. Lalu mereka menolak hadis ini dengan membawakan hadis yang lain, itu hadis Buraidah, bahwa Rasulullah SAW sabda, tajawazallahu li ummati an khata'iha wa nisyaniha. Allah memaafkan umatku dari kesalahannya dan lupanya. Ya. Wa qala akharun, sementara ulama lain berpendapat, yu'jar fil khata' ajran wahidan ala zahiri hadits Amr ibn al-As. Orang yang berijtihad dan dia memang ahlinya untuk ijtihad kemudian jatuh dalam kesalahan, dia tetap diberikan pahala. Ya, dia tetap diberikan pahala. Ya, sesuai dengan lahiriah hadis Amr bin al-As tadi.
Ya, karena di sini Rasulullah SAW membedakan antara orang yang berijtihad kemudian benar, maka dia dapat 2 pahala, dengan orang yang berijtihad kemudian dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Dan ini nas, ya, tidak bisa ditolak oleh hadis yang tadi. Adapun hadis tadi ya tidak menunjukkan bahwa ia tidak diberikan pahala sama sekali. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yu'jar walakinnahu la yu'jar 'ala al-khata' li'anna al-khata' fi ad-din wa lam yu'mar bihi ahadun wa innama yu'jar li iradati al-haqq alladhi akhta'ahu. Ia diberikan pahala, tapi pahala itu bukan karena kesalahannya, tapi karena keinginan dia untuk mencari kebenaran dan ijtihad dia. Ya, kenapa? Karena kesalahan dalam agama tidak pernah diperintahkan seorang pun juga. Ia diberikan pahala karena niatnya yang baik mencari kebenaran. Ya. Berkata Al-Muzani, faqad athbata Asy-Syafi'i fi qawlihi hadza anna al-mujtahid al-mukhti ahdatha fi ad-din ma lam yu'mar bihi wa lam yukallifhu wa innama ujira fi niyyati la fi khata'ihi. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan bahwa seorang yang mujtahid, yang sudah berijtihad kemudian salah, ya, maka ia diberikan pahala niatnya saja, bukan karena kesalahan daripada ya ijtihadnya tersebut. Ya. Dan tentunya ya, apabila kita mengetahui kesalahan seorang mujtahid, kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya dengan alasan ya kan orang yang salah ya dapat 1 pahala. Kita katakan yang dapat 1 pahala itu adalah mujtahidnya. Adapun kalau kita tahu ya bahwa dia memang salah, kewajiban kita adalah meninggalkan pendapatnya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama tersebut. Begitulah ya cara daripada menghormati ulama ya. Menghormati ulama itu bukan mensucikan ulama dari kesalahan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata', ya, setiap anak Adam itu pasti bersalah. Ya. Karena setiap anak Adam pasti bersalah. Ulama manusia biasa. Karena manusia biasa, maka dari itu akal Islam azani Allah, ya, ketika ia jatuh di dalam kesalahan, ya kewajiban kita adalah ya kita menerima yang hak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita ya menolak kalau ternyata si imam tersebut salah di dalam memahami ayat ataupun berpendapat. Ya, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa qala Muhammad bin Salamah, berkata Muhammad bin Salamah, innama 'alal hakim al-ijtihadu fima yajuzu fihi ar-ra'yu. Fa idza ijtahada wa arada as-shawab yajhadu atau yujhidu nafsahu faqad addama 'alaihi akhta'a wa asaba. Seorang hakim kewajiban dia adalah berijtihad dalam perkara-perkara yang berboleh padanya ijtihad. Artinya dia ya kapan seseorang boleh berijtihad? Ketika sudah tidak mendapatkan nas dari Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Sebab kalau sudah dia menemukan nas dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari ijma' para ulama, dia tidak boleh berijtihad. Kewajiban dia adalah mengikuti Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih dan ijma'. Tapi ketika dia tidak mendapatkannya, dia tidak mendapatkan ya nas dari Al-Quran, tidak mendapatkan nas dari hadis Nabi SAW, tidak pula ijma', silakan dia berijtihad dengan syarat dia memang orang yang ahli ijtihad. Ya. Adapun orang yang tidak ahli ijtihad, ya dia tidak menguasai ilmu alat, ya dia tidak menguasai bahasa Arab, dia pun tidak memahami bagaimana tata cara mentarjih ikhtilaf para ulama, bagaimana dia akan berijtihad? Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Jima'ul Ilm yang mengatakan bahwa orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat ijtihad, bukan orang-orang yang bukan ahli ijtihad, benarnya saja salah. Kenapa? Karena dia tidak berhak berijtihad, tapi dia berijtihad. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, apabila seorang hakim telah berijtihad dan niat dia adalah mencari kebenaran, ini perkara yang harus digarisbawahi ya, akhi. Bahwa niat dia mencari kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu. Berapa banyak orang yang mencari dalil, niatnya bukan mencari kebenaran, tapi hanya sebatas untuk ya mendukung pendapatnya saja. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata apa? Siapa yang mencari hadis
hanya untuk menguatkan pendapatnya saja, maka itu tanda pengikut hawa nafsu. Ya. Kita mencari hadis, mencari dalil bukan untuk menguatkan pendapat kita yang telah kita yakini sebelumnya, tapi niat kita adalah untuk mencari kebenaran. Apakah memang pendapat saya ini kuat atau tidak? Makanya berapa banyak orang-orang yang mencari dalil ternyata hanya untuk menjadikan dalil itu sebagai tameng. Yang sebetulnya sandaran dia adalah pendapatnya dia. Tapi dia berusaha untuk mencari-cari dalil. Ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk hanya sebatas menguatkan pendapatnya saja. Ini tentu sebuah kesalahan ya di dalam berdalil ya. Beliau berkata lagi, walaysa ajidu fi ra'yin ala haqiqatihi annahu al-haq wa innama haqiqatuhu al-ijtihad. Ya, aku tidak menemukan dalam masalah ra'yu itu bahwa ia adalah hakikatnya sebagai sebuah kebenaran, akan tetapi ia adalah sifatnya ijtihad. Fa in ijtahada fa akhta'a fi uqubati insan famata lam yakun alaihi kafarah wala diyah. Kalau dia sudah berijtihad, dia sudah bersungguh-sungguh, kemudian salah dalam memberikan hukum kepada seseorang lalu mati orang tersebut, maka dia tidak perlu membayar kafarat selama dia memang sudah berusaha, sudah berijtihad, dia memang ahlinya dan tujuan dia adalah mencari kebenaran. Iya. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke al-babul tsalits wal khamsun, bab yang ke-53. Itu nafyul iltibas fil farqi baina ad-dalili wal qiyas. Wa dzikru man dhamma al-qiyas ala ghairi aslin wa ma yarudduhu min al-qiyasi aslun. Ya, peniadaan kesamaran antara perbedaan dalil dengan qiyas. Ya. Berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar, penulis kitab ini, لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. Tidak ada perselisihan dari para ulama di seluruh negeri dan kalangan ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka adalah ahli fikih dan hadis, ya, bahwa qiyas dalam masalah tauhid itu tidak diperbolehkan. Adapun masalah hukum, maka itu berlaku. Kecuali yang dinukil dari Daud al-Zahiri dan al-Baghdadi, di mana mereka mengatakan bahwa qiyas tidak berlaku baik dalam masalah tauhid maupun dalam masalah hukum. Dan sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelum-sebelumnya tentang masalah qiyas, bahwa ya, qiyas itu telah ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh hadis, dan ditetapkan oleh amalan para sahabat. Adapun pendapat Daud al-Zahiri dan Ibnu Hazm al-Zahiri yang menolak qiyas, jelas ini bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, demikian pula ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil ya tentang masalah qiyas, dan tidak perlu kita ulangi lagi karena kita sudah pernah membahas ya tentang masalah qiyas ini, dan bahwasanya yang sahih dan yang rajih bahwa qiyas itu ditetapkan oleh syariat kita dan digunakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa ya, kejadian-kejadian, dan bahkan para sahabat pun juga yang menggunakan qiyas. Tapi ingat ya bahwa qiyas itu termasuk ra'yun dan ijtihad. Tidak boleh seseorang memakai qiyas, menggunakan qiyas, analogi, kecuali apabila dia telah menguasai tentang masalah qiyas. Ya, apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana tata cara penggunaannya. Ya, sehingga pada waktu itu ia tidak jatuh di dalam kesalahan dalam penggunaan qiyas. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya, kita menuju tanya jawab. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan apa yang disampaikan dari pembahasan ini, dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar Roja. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon, kami angkat terlebih dahulu. Dari pendengar kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimanakah kedudukan seorang hakim yang memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi hanya berdasarkan hukum yang berlaku dalam sebuah negara, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Tentunya ya, berhukum kepada hukum selain Allah adalah merupakan perkara yang tercela. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ia mencela orang-orang yang berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia zalim. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia fasik. Di sini Allah menyebutkan ada 3 hukum. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa orang yang berhukum dan hukum Allah dengan selain hukum selain Allah, ya, dengan keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka orang seperti ini telah jatuh kepada kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum Allah dengan hukum selain Allah, ya, dalam keadaan dia tahu bahwa ini tidak boleh, tapi ia terpaksa melakukannya, ya, dia pun kemudian entah mungkin karena takut ataupun yang lainnya, maka orang seperti ini tidak kafir kata para ulama dengan ijma, ya, akan tetapi ia menjadi orang yang fasik tentunya. Oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang yakin ia pasti akan memilih berhukum dan hukum Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaul wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Ya, siapakah hukum yang paling baik dari Allah? Dari hukum Allah buat orang-orang yang yakin. Ya, orang yang yakin, orang yang berfikir dia akan melihat bahwa hukum Allah itulah yang paling cocok untuk siapa? Untuk kehidupan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan manusia, maka Allah pun paling mengetahui tentang sifat-sifat dan watak manusia. Tentunya Allah yang paling tahu tentang hukum-hukum yang paling baik untuk manusia. Maka dari itulah tentunya hendaklah seorang hakim bertakwa kepada Allah, berusaha untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, kalau memang ada nasnya yang sharih dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tapi kalau tidak ada nasnya, dia berusaha untuk berijtihad, ya. Tentunya ijtihad juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami berikan kesempatan berikutnya, ada Bapak Sirajuddin di Sumatera. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo. Baik. Nampaknya terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain. Silahkan, masih di 0218236543. Kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah seharusnya Anda menyampaikan sunnah dan kebenaran kepada orang-orang yang masih awam, sehingga saya seringkali kalah dalam perdebatan, Ustaz? Dari Irma, jazakallahu khair. Terima kasih ya kepada penanya tadi. Yang harus kita fahami ya bahwa apabila kita belum mempunyai ilmu untuk menyampaikan, maka hendaklah kita menjauhi perdebatan. Karena perdebatan itu tidak akan memberikan manfaat. Bahkan perdebatan itu lebih banyak mengeraskan hati. Ya, oleh karena itulah banyak sekali perkataan-perkataan para ulama yang mengecam atau mencela perdebatan. Maka kita berusaha menuntut ilmu dulu, kita memperdalam ilmu dulu, kita berusaha untuk memahami perkara-perkara dengan dalil-dalilnya. Setelah itu baru kita menyampaikan kepada manusia. Adapun ketika kita kurang paham tentang dalil, kurang keilmuan kita, lalu kemudian kita sampaikan kepada orang, lalu orang itu ternyata juga punya syubhat, akhirnya terjadi dialog, debat dan yang lainnya, akhirnya kita selalu kalah.
Akhirnya semakin orang tersebut yang kita dakwai semakin yakin bahwa dia di atas kebenaran dan bahwasanya kita di atas kesalahan. Kenapa? Karena kurangnya keilmuan kita. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan kita dan tata cara, dalil-dalil yang betul-betul yang mendukung daripada dalil-dalil pendapat-pendapat ya sebagai sebuah kebenaran tersebut ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan berikutnya dari pendengar. Silakan Pak Misli. Halo. Halo, silakan Pak. Halo, terputus kembali. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar yang ingin menghubungi kami masih di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kami orang awam membedakan bahwa orang tersebut layak untuk beristihad atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair. Tentunya ya, orang awam tidak bisa menentukan ya. Kenapa demikian? Sebuah contoh misalnya, kalau antum bukan orang yang ahli di dalam bangunan, ketika melihat pekerjaan seorang tukang bas, ya antum kelihatannya sih rapi-rapi aja, bagus ya, menurut pandangan kita orang awam yang tidak paham tentang masalah bangunan. Tapi ketika seorang ahli bangunan yang sudah betul-betul paham tentang bangunannya dan bagaimana ya bangunan yang kokoh dan yang lainnya, ketika melihat pekerjaan orang lain, dia bisa menilai ini bangunan wah bagus ya, berarti memang ya pekerjaannya bisa diterima. Demikian pula orang yang pandai menjahit, dia sudah malang melintang dalam masalah dunia jahit menjahit. Nah, ketika dia melihat jahitan orang, ya, dia akan bisa menilai ini jahitan bagus apa tidak. Sedangkan kita yang tidak punya pengalaman tentang masalah jahit menjahit, ya kita cuma lihat secara lahiriah rapi, selesai. Ya, tapi ternyata orang yang mempunyai kelebihan ilmu ya bisa menilai. Makanya ya untuk menilai seseorang itu dalam ilmunya atau tidak, ya dia seorang ahli ijtihad atau tidak, itu adalah yang menilai orang-orang yang memang sudah betul-betul ahli juga tentunya. Ya tidak menafikan kalau seorang awam ketika melihat dan berusaha melihat ya dari sisi tulisan-tulisan dia, ceramah-ceramah dia akan tampak. Iya. Karena terkadang orang awam tidak bisa membedakan mana seseorang yang betul-betul ahli dan mana orang yang belum ahli. Iya, karena kurangnya keilmuan dia. Kurangnya pengetahuan dia. Sehingga ketika dia melihat ada yang sesuatu yang lebih dari dirinya, dia akan memandang dia hebat. Padahal ya barangkali ia bukan ahlinya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dari pertanyaan tadi. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon dengan Abu Sausan di Indramayu. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa mengikuti istihadnya salah, kita tidak boleh karena yang dapat pahala istihadnya salah, yang satu pahala itu adalah hanya yang melakukan istihad, seperti itu ya Ustaz ya. Betul. Tapi kemarin dalam kasus dalam masalah penentuan Hari Raya Idul Fitri kan sempat ada perbedaan antara pemerintah dan beberapa orang yang telah menyatakan melihat hilal. Kemudian kita mengikuti pemerintah yang walaupun berbeda dengan orang yang yakin bahwa telah melihat hilal seperti itu kan, bahwa kaidahnya adalah kita harus mengikuti penguasa atau umaroh yang telah beristihad. Nah, kalau dibandingkan dengan keterangan yang Ustadz yang tadi seperti apa Ustadz? Karena kan kalau kita yakin bahwa ada yang sudah melihat hilal walaupun dengan mata telanjang kan sebenarnya kan sudah masuk hari raya atau satu Syawal gitu Ustaz. Iya. Apa itu tetap harus kita ikuti begitu Ustaz. Naam, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang di Indramayu, sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tentunya Bapak ya. Kesalahan itu kalau jelas-jelas bertabrakan dengan nasun yang sharih. Nas yang sangat sharih sekali. Iya. Permasalahannya Bapak ya, tentang permasalahan orang yang melihat hilal, kemudian ternyata ketika dilaporkan ke pemerintah atau qadhi, persaksiannya ditolak.
ya, ditolak dan tidak diterima. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah dia tetap ya mengamalkan sesuai dengan apa yang dia lihat, ataukah dia mengikuti keumuman pemerintah, ikut pemerintah dalam hal ini. Karena masalah tidak ada dua nas yang seakan bertabrakan. Yang pertama, ya Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berpuasa dengan melihat hilal. Rasulullah SAW sabda, "Faman syahida minkumu syahra falyasum." Siapa di antara kamu yang menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Juga Rasulullah SAW sabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Namun ada hadis lain, ya, yang kita lihat tampaknya ya bertabrakan, yaitu Rasulullah SAW sabda, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun." Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa, beridul fitri itu pada hari kalian beridul fitri, dan beridul adha semuanya pada hari kalian semua beridul adha. Imam Tirmidzi berkata, "Waqad fassara ba'du ahli al-ilm wa qala ya anna as-sawm wal 'id ma'al jama'ah wa 'idhamin nas." Ya, sebagian ahli ilmu menafsirkan ya hadis ini bahwasannya ya berpuasa dan berhari raya itu hendaklah ya bersama al-jamaah dan kebanyakan manusia. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama dalam mengkompromikan dua hadis ini. Ya. Apakah ketika kita melihat hilal kemudian kita sampaikan kepada penguasa kemudian ditolak, kita ikut berpuasa sesuai dengan yang kita lihat, ataukah kita ikut penguasa? Di sini Pak tidak ada nas yang sharih. Ya, sehingga untuk dikatakan bahwa pemerintah salah ya bagi mereka yang melihat hilal pun juga tidak bisa dimutlakan demikian. Karena masalahnya ada hadis yang menyuruh kita ikut ya kebanyakan manusia dan jamaah yang cuma di sini yaitu pemerintah tentunya. Iya. Nah di sini ya sehingga terjadi ikhtilaf. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim muridnya mewajihkan pendapat yang bahwasanya dia ya walaupun sudah melihat hilal dengan mata kepalanya tetap dia harus mengikuti keumuman manusia dan kebanyakan manusia. Beliau berdalil apa? Bahwa yang namanya bulan dalam bahasa Arab itu bahasa Arab bulan adalah syahr. Maka disebut syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan. Dan kata syahr itu ya berasal dari kata syuhrah, yaitu masyhur. Ya, berarti dikatakan masuk bulan kalau masyhur di kalangan manusia. Adapun kalau tidak masyhur sebatas dilihat oleh satu atau dua orang, sementara tidak masyhur di kalangan manusia, maka pada waktu itu tidak dikatakan masuk bulan. Demikian pula disebut hilal dari kata-kata istihlal, itu tampak dengan nyata ya di mana orang-orang mengetahui semuanya. Ya. Maka pada waktu itu kata beliau ya, secara bahasa ini menunjukkan bahwasannya kita harus mengikuti pemerintah. Yang kedua, kata beliau, ini lebih mempersatukan kaum muslimin. Ya, karena kalau misalnya masing-masing orang yang menghukumi sesuai dengan apa yang dia lihat, ya sementara qadhi ataupun hakim ya tidak menerimanya, ya karena kurang percayanya si qadhi dan hakim tersebut kepada orang yang melihat misalnya, atau alasan-alasan yang lainnya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah, kita tetap mengikuti apa keumuman hadis Nabi SAW tadi, sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengkiaskan tentang masalah ini dengan masalah sholat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Mereka sholat mengimami kalian. Kalau mereka benar sholatnya, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka para imam salah sholatnya, kalian tetap dapat pahala, mereka yang berdosa. Ya, artinya kalau imam melakukan kesalahan, ya, maka kesalahan itu tidak ditanggung oleh makmum. Imamlah yang berdosa.
Nah, demikian pula kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau si imam yang diserahkan padanya urusan masalah ru'yah ini salah dalam hal ini, entah berbuat curang ataupun yang lain, ya maka dialah yang menanggung dosanya. Adapun rakyat tidak menanggung dosa, ya. Wallahu a'lam tentang masalah ini, ya. Sehingga kita tidak bisa mutlakan bahwa dalam hal ini ia telah mengikuti kesalahan, ya. Karena masalah ada dua hadis yang saling seakan-akan bertentangan. Wallahu a'lam. Baik saja, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, dan alhamdulillah ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Kami angkat selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Edi di Sumatera. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau bertanya tentang masalah kurban Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ini kan bagi yang ikut kurban kan bagi jatah atau bagian dagingnya mendapatkan sepertiga. Apakah sepertiga itu dibagikan oleh ketujuh nasab yang ikut kurban tersebut, atau hanya masing-masing yang mengikuti kurban tersebut? Dan yang kedua, bolehkah seseorang yang ikut kurban tersebut meminta bagian tubuh dari hewan sesembelihan tersebut, misalnya kaki? Maksudnya sembelihan kurban, hewan kurban tersebut. Pertanyaan yang pertama mungkin diulang kembali, Pak. Misalnya anak ikut kurban kambing ya Pak ya? Kambing atau sapi? Iya. Baik. Iya. Kemudian anak meminta bagian kaki misalnya, apakah itu hal tersebut dilakukan Ustaz dalam Islam? Minta bagian kakinya saja gitu ya? Iya, terima kasih. Yang pertama Pak? Yang pertama? Yang pertama tadi tentang bagian daging kan sepertiga bagi yang ikut kurban. Apakah itu dibagi 7 orang dalam yang mengikuti kurban tersebut, atau kalau itu iuran Pak ya? Iya, benar. Baik. Iya. Baik, itu saja. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang berkurban untuk makan dari daging kurban. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah darinya dan berikan makan kepada orang yang susah dan fakir miskin. Juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, bersabda, "Kulu wa at'imu wa dakhiru." Ya, makanlah dan berikan makan dan simpanlah. Ya, tentang masalah ukurannya berapa tidak ada ya dalil yang memberikan batasan tentang masalah ini. Yang jelas, ya, hewan kurban itu kita boleh memakan darinya. Kalau misalnya kita berkorban dengan kambing, kita minta 2 paha, ya, dua kaki kambing, ya, 2 paha kambing saya minta, nggak masalah, silahkan. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan untuk menyimpan dalam waktu yang lama dari daging-daging kurban yang kita sembelih tersebut. Ya, maka pada waktu itu, ya, di hewan kurban bisa dibagi 2. Ya, setengahnya buat kita, setengahnya lagi buat fakir miskin. Atau boleh dibagi 3. Ya, sepertiga buat kita, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat kita berikan hadiah, misalnya buat karib kerabat kita, buat tetangga-tetangga kita misalnya. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari telepon. Ada pendengar kita di Cikampek. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang surat Al-Mujadilah Ustaz, ayat 11 Ustaz. Tentang berlapanglah di majlis. Apabila kejadiannya seperti kita sedang menghadiri majlis ta'lim, lalu kita ingin mengambil manfaat dari ayat tersebut, Ustaz. Ada seseorang, tapi ternyata pikiran buruk, ternyata yang mau diberi tempat itu membawa anak banyak gitu, Ustaz. Jadi takutnya nanti tidak khusyuk. Gimana nih Ustaz? Jadi gimana? Apakah berdosa tentang demikian? Lalu keutamaan tentang ayat tersebut gimana Ustaz? Melapangkan majlis itu. Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, semoga Allah merahmati Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya memberikan kelapangan
di tempat duduk, ya, ketika kita duduk di dalam sebuah majelis itu secara mutlak, ya, tidak dibedakan antara ini dan itu. Walaupun kita misalnya merasa ini orang bawa anak-anak, ya nantinya saya takut terganggu, ya, tetap ya kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kelapangan di dalam tempat duduk, tapi tentunya kita sambil memberikan nasihat atau memberikan ya ini supaya anak-anaknya tidak mengganggu taklim misalnya. Ya, berikan masukan kepada ibu tersebut dan katakan kepadanya kita di sini sama-sama duduk untuk majelis ilmu, mencari ilmu. Ini kalau bisa anak-anaknya dijaga ibu ya, supaya ya supaya tidak mengganggu orang-orang yang menuntut ilmu tentunya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu, semoga Allah memberikan kemudahan untuk menunaikan syariat yang mulia ini. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Hartono Ustaz di Asahan, Kisaran. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang ulama memakai hadis yang dhaif atau lemah? Karena sebagian mereka, kami sambung dengan pertanyaan yang lain, berpendapat bolehnya menggunakan hadis dhaif atau lemah dalam fadilah amal, Ustaz. Dan ketika kita mengetahui kelemahan sebuah hadis, apakah kita tetap diperbolehkan mengikuti pendapat tersebut atau mencari pendapat yang lebih sahih? Iya. Tentunya memang ya masalah pengamalan hadis lemah dalam masalah fadilah amal menjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Ketika ada seorang ulama mempunyai keyakinan bahwa boleh menggunakan hadis yang dhaif dalam fadilah amal, maka ya kemudian dia pun berfatwa ataupun menjawab dengan hadis dhaif tersebut. Bolehkah kita mengikutinya ketika kita tahu bahwa itu adalah hadis yang dhaif? Ya. Tentunya ya, kita harus memahami dulu tentang hakikat hadis dhaif itu sendiri. Ya, kenapa para ulama ya sebagian membolehkan mengamalkan hadis yang dhaif dalam masalah fadilah amal? Tentunya hadis yang lemah adalah hadis yang ada padanya keterputusan di dalam sanad, atau di sana ada perawi yang bermasalah ya karena kelemahan, keburuknya hafalannya misalnya. Di mana kelemahan ini memberikan rasa ragu kepada kita, apakah ya yang dia sampaikan itu memang benar atau sebagai sebuah kesalahan dalam penyampaian hadis. Ketika ini sifatnya masih ragu, ya, berarti ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Dan kemungkinan salah dan benarnya itu masih kuat, sama-sama kuat. Nah, mereka yang mengatakan boleh mengamalkan karena mimbabil ihtiyat, kata mereka, untuk berhati-hati. Ya. Dan mereka yang mengatakan tidak boleh mengamalkan berkata ini masih menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya ragu, yaitu termasuk dhon. Sedangkan dhon itu tidak bisa menegakkan kebenaran sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman, inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak akan menegakkan kebenaran sama sekali. Dan juga adanya hadis-hadis Nabi SAW ya, yang melarang kita untuk mengikuti dhon. Rasulullah SAW sabda, iyyakum wadh-dhon fa inna dhonna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dhon, karena dhon itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Juga dikarenakan ini masih mempunyai tingkat keraguan yang tinggi. Ya, sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan yang ragu. Beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Iya. Maka dari dasar-dasar seperti itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya lemah tidak diperbolehkan tentunya untuk menetapkan sebagai sebuah kebenaran. Iya. Yang kedua, bahwa para ulama yang membolehkan untuk ya, para ulama yang membolehkan mengamalkan hadis lemah, itu pun ternyata memberikan syarat, ya, tidak secara mutlak begitu saja. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab, ya. Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa syarat daripada hadis lemah yang boleh diamalkan itu adalah yang pertama, alla yakuna syadidad dha'af, tidak boleh sangat lemah sekali. Yang kedua yaitu ya tidak boleh wajib diyakini kelemahannya, di mana ia tidak boleh meyakini ini sebagai
ya sesuatu yang sahih, ya sehingga dianggap sunnah. Yang ketiga, alla yusyahhar bih, yaitu tidak boleh dimasyhurkan ya di kalangan manusia. Sebagian ulama memberikan tambahan lagi, khusus dalam masalah fadilah amal, tidak masalah hukum, tidak masalah akidah. Nah, sekarang ikhwatul Islam azanillah, terkadang dalam pengamalan daripada syarat-syarat yang disebutkan oleh Hafidh ini cukup sulit sekali. Seperti misalnya membedakan antara hadis yang sangat lemah dengan hadis yang lemahnya ringan. Ini bukan permasalahan yang mudah. Banyak di Indonesia ya, orang-orang yang dianggap kiai atau memang dia kiai ternyata tidak bisa membedakan mana yang sifatnya lemahnya ringan dengan mana lemahnya berat. Sementara Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa syaratnya adalah lemahnya ringan, bukan lemah yang berat. Ya, kenyataan yang ada adalah hadis yang lemah yang sangat berat pun juga diamalkan juga. Bahkan musibahnya hadis palsu pun diamalkan juga. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat ya ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis ya dhaif dalam masalah fadilah amal tentunya. Maka ketika kita mengetahui bahwa ya pendapat ulama fulan ini ternyata berdasarkan hadis yang dhaif ya, dan ternyata diselisihi ulama lain dan ulama tersebut berdasarkan hadis yang sahih, maka tentu hadis yang sahih lebih kita ya dahulukan daripada hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada pendengar kita di Cimanggis. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mau menyambung pertanyaan yang beberapa hari yang lalu itu, Ustaz. Tentang pertanyaan saya, adakah kaum muslimin yang memilih seorang budak untuk menjadi khalifah? Jawaban Ustaz, ada seorang budak yang karena kekuatannya lalu jadi khalifah ya Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apa kaitannya dengan wasiat Rasulullah SAW supaya kepada umatnya tetap taat dan dengar, walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Nah, iya. Yang jadi pertanyaan, apakah karena budak walaupun dia karena dengan kekuatannya terus menjadi seorang khalifah, yang diperintahkan oleh Rasul untuk dengar dan taat, karena budak itu setelah jadi khalifah dia berhukum dengan hukum Allah, Ustaz. Karena kaitannya, karena budak itu menjalankan dengan memerintahkan dengan hukum Allah. Nah, karena di tempat kami sekarang banyak kajian-kajian yang gampang mentafsir, Ustaz ya. Nah, yakin saya bantah dengan Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mum. Jawabannya karena Khalifah Ma'mum tetap walaupun dia zalim tetap menjalankan hukum Allah. Bagaimana ini penjelasannya, Ustaz? Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya ya Bapak ya, Khalifah Ma'mun ataupun hadis yang kita sebutkan tadi itu sebetulnya termasuk berhukum dan hukum ya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang Bapak sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang mudah mengkafirkan, menyangka bahwa yang dimaksud berhukum dan hukum Allah itu adalah di dalam sistem pemerintahan saja. Adapun kalau dalam masalah untuk pribadinya itu tidak masalah. Kalau misalnya ada seorang pemimpin yang zalim tapi dia tetap berhukum dan hukum Allah, maka dianggap dia tetap berhukum dan hukum Allah. Adapun kezalimannya tidak dianggap berhukum dan hukum selain Allah, subhanallah. Padahal orang yang berbuat zalim seperti Khalifah Ma'mun ya punya keyakinan bahwa Al-Quran makhluk, bahkan memaksakan ya kaum muslimin untuk mempunyai keyakinan makhluk, Al-Quran itu makhluk. Apakah dia kira bahwa hukum dan hukum Allah itu hanya sebatas masalah memotong tangan, rajam, cuma sebatas itu? Jadi masalah akidah bukan hukum, ya. Masalah ibadah bukan hukum. Ini subhanallah sama saja memilah-milah Islam, ya, terkotak-kotak sehingga akhirnya, ya, ketika Khalifah Ma'mun berkata bahwa Al-Quran makhluk, bahkan memaksakan ya rakyatnya dan para ulama untuk mengatakan seperti yang ia ucapkan dan yang ia yakini, dan ini merupakan keyakinan Mu'tazilah. Ya, apakah berarti kalau begitu Khalifah Ma'mun tidak berhukum hukum Allah? Tetap berhukum hukum Allah walaupun dia punya keyakinan seperti itu?
Ini subhanallah Bapak ya, pembedaan tanpa dalil, pembatasan hukum Allah ya, sangat, kalau begitu hukum Allah itu sangat sempit sekali ya, hanya sebatas masalah yang berhubungan dengan masalah rajam, yang hanya berhubungan dengan masalah potong tangan, hanya berhubungan dengan masalah itu saja. Adapun masalah keyakinan Al-Quran makhluk atau bukan, seakan-akan mereka menganggap itu bukan hukum ya, bukan hukum Allah. La ilaha illallah. Padahal akidah itu yang lebih agung dan bahkan paling agung daripada ya sebatas berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih ya, beliau bersabda, satunqadu ural islami urwah, bahwa hukum tali Islam itu akan diputuskan seutas demi seutas. Kullama inqadatil urwah, kata Rasulullah, setiap kali tali Islam itu putus, tashabbathan nasu billati taliha, orang-orang akan memegang ya tali yang lainnya. Awwaluhal hukum wa akhiruhas shalah. Kata Rasulullah, yang pertama kali putus adalah hukum dan yang terakhir kali adalah salat. Rasulullah mengabarkan bahwa yang pertama kali putus dari tali Islam adalah hukum. Ya, berarti yang lain belum putus. Ini memberikan makna bahwa berarti ya dia tidak dikatakan kafir secara mutlak. Ya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah 40 tahun setelah itu berubah menjadi kerajaan. Tapi tidak ada satupun para ulama yang mengkafirkan ya para raja, padahal mereka telah merubah sistem pemerintahannya. Iya. Bukankah juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis Hudzaifah, ketika Rasulullah mengabarkan, sayakunu ba'di a'immah yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, akan ada setelahku para imam yang mengambil selain sunnahku, yastannuna bi ghairi sunnati, yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Iya, Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan ada imam-imam yang mengambil sunnah selain sunnahku, mengambil petunjuk selain petunjukku. Wa sayaqumu fihim rijal, dan akan ada orang-orang yang hatinya hati syaitan berbadan manusia. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap imam seperti ini, pemimpin seperti ini? Kata Rasulullah, isma wa ati, tetap dengar, tetap taat, wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Iya. Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini bahwa imam ini mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Kalau selain petunjuk Rasulullah yang diambil petunjuk siapa? Tentunya petunjuk buatan manusia. Ya, kalau bukan sunnah Rasulullah sebagai panduan, sunnah siapa? Tentu sunnah ya buatan manusia. Tapi apakah dalam hadis ini Rasulullah ya mengatakan mereka adalah kufar yang tidak boleh taati? Ya, bahkan Rasulullah mengabarkan akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia. Ketika ditanya, ternyata Rasulullah tetap mengatakan dengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Ya, tidak boleh membangkang, tidak boleh memberontak. Ya, subhanallah. Makanya pembedaan yang sangat aneh sendiri. Sebuah contoh saja praktek di zaman Rasulullah SAW. Seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi Rasulullah tidak mengkafirkannya. Siapa dia? Najasyi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Najasyi selama dia jadi raja dan dia masuk Islam, dia tidak berhukum dengan hukum Allah sama sekali. Iya, bahkan kata Syekhul Islam dia tidak sholat, bahkan tidak baca Quran bahkan. Tapi ketika terdengar kematiannya Najasyi, Rasulullah pun mensolatkan Najasyi. Ini akbaru syahid ya, ya, bahwa masalah berhukum dan hukum selain Allah itu tidak mutlak pelakunya dikatakan kafir. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tentunya ya berusaha untuk berhati-hati ya di dalam masalah kafir mengkafirkan, karena ini masalah besar, ya bukan masalah kecil tentunya, ya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan di line telepon 0218236543. Taib, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Hakim di Merangin, Jambi. Taib, silakan Pak. Ya, gini,
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang mengakikohkan atau berkurban, itu orang yang mengakikohkan atau yang berkurban itu tidak boleh memakan dagingnya? Baik. Benar atau enggak itu Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya. Ya, itu saja. Jazakallahu khair Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ya yang berada di mana tadi. Ya, semoga Allah merahmati kita. Ya, ketahuilah Bapak bahwa pendapat ini batil dan bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita berkurban, berakikah tidak boleh mengambil ya atau memakan sedikit pun dari hewannya, ini adalah perkataan yang bertabrakan dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya dan berikan makan kepada orang yang fakir miskin. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam sabda, yakulu minha wa at'imu wa waddakhiru. Makanlah darinya dan berikan makan kepada orang lain. Dan simpanlah. Bahkan Rasulullah mengizinkan untuk menyimpan ya dalam jangka waktu yang lama ya, untuk keperluan hidup kita misalnya. Ya, diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami selanjutnya angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, berkaitan dengan masalah kurban, bolehkah seorang muslim berkurban dalam keadaan dia masih memiliki hutang, Ustaz? Mana yang lebih diutamakan? Jazakallahu khair. Tentunya ya, orang yang berhutang itu ada dua keadaan. Ada orang yang sedang nyicil, misalnya dia beli mobil, akhirnya nyicil per bulan sekian demikian terus, sementara gajinya atau penghasilannya mungkin lebih daripada cicilan tersebut ya. Maka seperti ini tetap dia berkurban. Tapi ada orang yang memang harus segera dibayar hutangnya tersebut ya, atau dia kelilit hutang dan dia harus segera dia membayar hutangnya, maka tentunya membayar hutang lebih wajib daripada berkurban ya, karena ini berhubungan dengan hak manusia ya, dan itu lebih wajib hukumnya daripada berkurban. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kami ucapkan pada Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala atas waktu beliau dan pembahasan ilmiah dari kitab Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, keutamaan ilmu dan adab penuntut ilmu. Kita akan sambung kembali insyaallah kajian ini pada kesempatan pekan yang akan datang setiap Selasa pukul 4:30 sampai dengan menjelang maghrib. Dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa diajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Silahkan Anda bisa sampaikan kembali pertanyaan Anda pada kajian-kajian live yang kami siarkan pada kesempatannya lain insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas dan kita kaji, semoga bermanfaat dan tentunya menambah wawasan keislaman kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.